grab a drink, clink down the Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron. Umumnya nih, kita mencuci piring dengan sabun colekan guys. Di Cilacap, ada kebiasaan mencuci dengan beras ya guys. Unik kan? Kenapa sih mereka mempunyai kebiasaan tersebut? Mungkin biar lebih bersih kalau dimasukin di dalamnya. Biar nasinya tambah banyak, biar dapat rezeki lebih banyak. Oh nggak ada, saya sih nggak tahu kenapa pakai beras. Mungkin dia ada tradisi dia di sana mungkin ya. Saya tahu sih beras itu dia bisa menyerap air juga lebih cepat lah ya. Menyerap apa tuh Bang Ali? Masih salah ya jawabannya. Mungkin udah nggak ada sabun mbak, mungkin lebih tren air tajin buat diminum, sekarang air beras buat diminum. Karena lebih bersih, mungkin airnya lebih jernih. Biar lebih bersih, mungkin karena berasnya mengandung sesuatu yang bisa bersihin kotoran gitu. Masih belum ada yang benar nih jawabannya. Langsung simak jawabannya dari Pak Bambang nih guys. Lahirnya budaya mencuci piring dengan beras itu sebenarnya masyarakat Cilacap itu mengambil airnya atau yang disebut leri. Itu karena dulu belum ada yang seperti alat-alat seperti sekarang itu, tradisi itu masih ada. Mencuci karena sudah kebiasaan aja, karena kebiasaan. Kebiasaan orang Cilacap mencuci piring dengan beras disebabkan tradisi guys. Tradisi ini dilakukan saat adanya hajatan pada musim kemarau. Alasannya karena kurangnya persediaan air bersih. Karena jumlah piring kotor dan membutuhkan air yang sangat banyak, mencuci piring dengan air bersih diganti dengan beras. Beras yang digunakan adalah beras yang masih ada gabah dan dedaknya. Piring yang akan dicuci dengan beras harus dilap dengan daun pisang kering untuk menghilangkan minyak. Selanjutnya, piring dimasukkan ke dalam beras dan dibersihkan. Selain itu, ada masyarakat Cilacap yang memanfaatkan air cucian beras untuk mengawetkan ikan. Saat ini, tradisi mencuci piring dengan beras sudah diganti dengan air cucian beras ya guys. Nah, di kampung Jojok ini masih menggunakan air beras untuk mencuci piring ya guys. Alasannya juga untuk menghemat penggunaan air bersih. Dari tadi udah ngobrolin Cilacap, tapi belum ngebahas asal-usulnya nih. Ada yang tahu nggak sih kenapa disebut Cilacap? Mungkin penduduknya kalau makan suka ngecap-ngecap gitu. Mungkin karena sungai yang bermuara ke laut. Kayak nama Sunda kan kayak Cilenyi, Ciamis. Kayak ngasih nama Cilacap itu orang Sunda. Berarti orang dulu sebenarnya kesasar dia di Jawa Tengah. Cilacap mungkin karena mereka suka cabai dan kecap mbak. Cilacap, cili kan cabai, cap kecap, sambal kecap. Cilacap nggak ada hubungannya dengan kecap dan cabai ya guys. Itu cinta, lah itu lama. Cap itu capek deh. Jadi intinya ngajar cinta lama-lama tuh capek gitu mbak. Wah, Kak Linda kok jadi curhat gitu sih? Jawabannya yang benar adalah silakan Pak Bambang. Yang pertama berasal dari budaya orang-orang Cilacap zaman Kadipaten Donan, yaitu dalam bertani di lahan yang berair dengan cara mencacap atau menanam satu tanaman di atas lahan yang berair. Sedangkan imbuhan kalimat C sendiri itu berasal dari kata air. Jadi tadinya mencacap akhirnya jadi Cilacap, jadi telacap. Telacap akhirnya jadi Cilacap. Kemudian yang kedua adalah itu berasal dari kalimat yang dipengaruhi oleh bahasa Sunda, yaitu ci artinya air, lacap itu dalam bahasa Sanskerta yaitu tanah yang menjorok laut. Tanah yang menjorok laut atau dalam bahasa lokal sini disebut jongot. Ada di sekitar Teluk Penyu ada. Guys,
Nama Cilacap diambil dari kebiasaan orang Cilacap yang suka bertani dan menanam tanaman air di lahan yang berair. Kebiasaan bertanam tersebut diistilahkan dengan mencacap, sehingga jadilah nama Cilacap. Selain itu, nama Cilacap dipengaruhi dari bahasa Sunda dan Sanskerta. Ci artinya air, dan lacap yang artinya tanah menjorok laut menyerupai lidah. Sehingga nama Cilacap dapat diartikan tanah lancip yang menjorok ke laut. Salah satu peninggalan sejarah Cilacap terdapat Benteng Pendem. Benteng Pendem merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibuat pada tahun 1861. Dulunya, Benteng Pendem digunakan sebagai markas pertahanan tentara Belanda tuh. Tepatnya, untuk menahan serangan yang datang dari arah laut bersamaan dengan Benteng Karangbolong, Benteng Lingkar, dan Benteng Cepiring. Tahu nggak sih guys, Benteng Pendem berada di dalam tanah dan sempat terbenam tanah. Benteng Pendem baru ditemukan lagi pada tahun 1987 dan digali kembali. Saat ini, Benteng Pendem menjadi salah satu lokasi wisata bersejarah yang ada di Cilacap. Kalian tahu nggak sih apa itu pasir besi guys? Yang mau kita bahas lokasi tambang pasir besi tertua di Indonesia ya. Kita bahas setelah yang ini. Irian Jaya kali ya. Kayaknya dulu guru SD aku pernah ngomong di Irian Jaya ada tambang besi gitu.